Ada banyak cara untuk mengenang jasa seorang pahlawan, seperti dibuatkan monumen, nama jalan, bahkan dijadikan nama bandar udara. Seperti nama salah seorang pahlawan revolusi pertama dari Polri yang namanya diabadikan menjadi nama kapal dan jalan di Indonesia, bahkan nama bandar udara di daerah asalnya. Dia adalah Karel Satsuitubun yang telah menjadi pahlawan di usia 37 tahun. Ia adalah seorang polisi berpangkat agen polisi kelas 2 atau setara dengan Bayangkara 2 polisi yang menjadi korban pasukan penculik peristiwa G30S PKI saat sedang berjaga di rumah Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena 55 tahun silam. Sejatinya, Karel bukanlah target dari G30S. Hanya saja saat pasukan Cakrabirawa hendak menculik Jenderal Besar A.H. Nasution di Jalan Teuku Umar, sebagian dari mereka melumpuhkan pengawal yang menjaga rumah Johannes Leimena yang berdekatan dengan rumah Nasution. Saat itu Karel dapat giliran tidur di dalam pos jaga, sedangkan kawannya yang lain di lokasi yang berbeda. Dua orang pasukan menghampiri pos dan membangunkan Karel yang sedang tertidur. Senjata Karel masih melekat di tubuhnya. Karel mengira ia sedang diganggu kawan-kawannya. Karena itu ia tidur terus sambil marah-marah. Katanya orang sedang tidur diganggu. Namun si pasukan penculik terus menendang. Karel pun terbangun dan sadar. Bukan kawannya yang mengganggu. Karel pun langsung melompat dan berkelahi dengan anggota gerombolan Cakrabirawa yang ada di depannya. Begitu kisah gugurnya Karel Satsuitubun dalam buku biografi Karel Satsuitubun 1981 yang disusun oleh Frans Hitipeo. Berdasarkan kutipan A.H. Nasution di buku Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6 Masa Kebangkitan Orde Baru 1987 dari buku Dari Hati ke Hati menyebut, ada satu orang penculik yang terus mengganggu kediaman Bapak Leimena, terus masuk ke gardu jaga dan merebut senjata Pak Karel yang masih sempat melakukan perlawanan. Tetapi karena satu orang lawan 8, maka sesudah ditembak tewaslah ia. Karena perlawanan yang tidak seimbang, pasukan Cakrabirawa langsung menghantam Karel dengan timah panas. Seketika Karel pun roboh bersimbah darah. Ia meninggal dini hari 1 Oktober 1965. Karel meninggal dunia 2 minggu sebelum hari ulang tahunnya yang ke-37. Jasadnya lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah kejadian itu, Karel dinaikkan pangkat secara anumerta menjadi Ajun Inspektur Polisi kelas 2 dan pemerintah memberinya gelar Pahlawan Revolusi Indonesia. Karel lahir di Tua 14 Oktober 1928. Ketika dewasa, ia memutuskan menjadi anggota Polri dan akhirnya lulus pada saat mengikuti pendidikan polisi dan ditempatkan pada Kesatuan Brimob Ambon. Saat Karel bertugas di Jakarta dan menjaga kediaman Leimena, pangkatnya pun berangsur-angsur diangkat menjadi brigadir polisi. Pada 1951, Karel masuk sekolah polisi negara di Ambon sejak Agustus 1951. Pada 9 Februari 1952, ia menyandang pangkat agen polisi 2 dengan gaji Rp97,50. Pada 23 September 1952, Karel dipindahkan ke Jakarta dan dimutasi ke dalam Brimob, ditugaskan di sekitar Cilincing, Jakarta Utara. Pada 1954, pangkatnya naik menjadi agen polisi 1 dan gajinya menjadi Rp137. Di tahun yang sama, dia ikut latihan Brimob di Sekolah Polisi Negara Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pada 18 Februari 1955, Karel mulai bertugas di Sumatera Utara dan pada tahun 1956 ia sempat 3 bulan bertugas di Aceh. Saat itu sedang terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pimpinan Daud Bereh. Setelah tugas itu, pada 1958 Karel dikembalikan ke Jakarta dan ditempatkan di Ciputat. Karel menikah di tahun 1959 dengan Margarita Waginah dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Filipus Sumarno, Petrus Indro Waluyo, dan Linus Paulus Suprapto. Pada 1960, tepatnya 2 September, Karel ditugaskan selama 6 bulan ke Sumatera Barat untuk mengatasi pemberontakan PRRI. Ia ikut dalam operasi Trikora Pembebasan Irian Barat. Karel pun pernah ikut dalam operasi Trikora Pembebasan Irian Barat, bergabung dengan pasukan Angkatan Darat.
Selain melawan DITII dan PRRI Permesta, Karel pernah ikut dalam operasi Trikora pembebasan Irian Barat. Pulang dari Papua pada September 1963, pangkatnya menjadi brigadir polisi. Pada 1960, sejalan dengan kenaikan pangkatnya, gaji Karel pun naik. Namun masa-masa tersebut Indonesia mengalami inflasi yang tinggi, sehingga kehidupan mereka tetap sulit. Sampai pada akhirnya, Karel mendapati akhir perjalanan hidupnya di malam jahanam itu. Meletusnya peristiwa G30S pada 1965 membuat nama Karel Satsuitubun kian harum. Ia menjadi polisi pertama yang mendapatkan gelar pahlawan dari pemerintah Republik Indonesia dengan gelar pahlawan revolusi. Kisah tentang hidupnya tak seutuh kisah-kisah pahlawan revolusi lain. Riwayat hidup Karel Satsuitubun pernah diteliti oleh Frans Hittipeu dalam buku biografinya Karel Satsuitubun 1981. Namun hanya separuh bagian saja dalam buku yang membahas tentang dirinya, sisanya sejarah tentang Brimob. Karena tercatat sebagai seorang pahlawan nasional, Karel Satsuitubun namanya pun dikenal dan dijadikan nama jalan di berbagai daerah dengan disingkat menjadi KS Tubun. Namun keluarga besarnya melayangkan protes karena singkatan tersebut tidak benar. Penulisan pada kata Satsuitubun yang benar adalah digabung, tidak dipisah menjadi Satsuitubun. Sehingga jika ingin disingkat namanya menjadi K Satsuitubun bukan KS Tubun. Saat Karel meninggal, istri dan 3 anaknya masih kecil-kecil. Anak tertua Karel baru menginjak usia 5 tahun kala itu. Mereka tinggal di asrama Brimob Kedung Halang, Bogor. Menurut Frans Hittipeu, Karel punya paman yang pernah dinas sebagai kenil, yaitu tentara kolonial Indonesia buatan Belanda yang bernama Damaskus Satsuitubun. Sementara abang Karel, yaitu Ephraim Satsuitubun, juga pernah menjadi kenil dan sekarang menetap di Belanda.